Sejarah peminatan kelas 11. Pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Peristiwa yang menandai pendudukan Jepang di Indonesia adalah Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Saat Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah pada pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Pada masa itu, Jepang telah menguasai Tarakan, Pontianak, Makassar, Palembang, Bali, Banten, Indramayu, dan Kragan. Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia: pertama, menjadikan Indonesia sebagai sumber pemasok bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Kedua, menggalang kekuatan militer Jepang dari rakyat Indonesia. Untuk dapat mengambil hati dan kepercayaan rakyat Indonesia serta diterima dengan tangan terbuka, Jepang melakukan beberapa propaganda sebagai berikut. Pertama, menyerukan bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia. Kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, Jepang memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih di samping bendera Belanda. Yang keempat, Jepang memperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimi Gayo. Kelima, Jepang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi selain bahasa Jepang. Pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan Jepang di Indonesia berbasis pada pemerintahan militer, berdasarkan dengan tujuan dari pendudukan Jepang di Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Militer atau Gunseikan. Pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun, dengan wilayah-wilayah kekuasaan masing-masing. Pemerintahan juga memiliki 5 departemen utama, yaitu Sumobu atau Departemen Dalam Negeri, Zaimobu, Departemen Keuangan, Gangfobu, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, dan Shihobu, Departemen Kehakiman. Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang. Terdapat beberapa organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang, yaitu Gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, Chuo Sangiin, MIAI, dan Masyumi. Pemerintahan Jepang pada 8 September 1942 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 untuk mengendalikan organisasi nasional, sehingga dibentuklah beberapa organisasi sebagai berikut. Pertama, ada Gerakan 3A, merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang di Indonesia, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Dibentuk untuk merekrut dan menggerakkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya kedua yaitu Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Dibentuk pada bulan Maret 1943 dengan tujuan memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Perang Asia Timur Raya dan menghilangkan belenggu politik imperialisme Belanda. Tokoh yang dikenal adalah 4 sekawan, yaitu ada Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Ketiga ada Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Memiliki tugas dasar yaitu pengorbanan Hoko Seishin atau semangat kebaktian, yaitu mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan suatu dengan bukti nyata. Keempat ada Chuo Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat, yaitu badan yang bertugas menjawab pertanyaan mengenai masalah-masalah politik serta saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Kelima ada MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia, badan yang mengurus bantuan amal dan peringatan Hari Besar Agama. Yang keenam ada Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia sebagai organisasi pengganti MIAI dan diketuai oleh Hasyim Asy'ari.
Organisasi militer masa pendudukan Jepang. Selain mendirikan organisasi pergerakan, Jepang juga mendirikan organisasi-organisasi militer sebagai berikut: Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Shushintai, Hizbullah, Heiho, dan PETA. Pertama, Seinendan, didirikan pada 9 Maret 1943 dengan tujuan untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Kedua, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Organisasi yang dikhususkan terbebas dari pengaruh golongan nasionalis dan berada di bawah pengawasan Seinendan. Yang ketiga, Fujinkai atau Organisasi Perempuan. Didirikan pada Agustus 1943 yang beranggotakan wanita berusia minimum 15 tahun dan diberikan latihan militer. Keempat, ada Shushintai atau Barisan Pelopor. Didirikan dengan tujuan menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda yang dipimpin oleh Soekarno dan wakilnya P.R. Suroso, Otto Iskandar-Dinata, dan Dr. Buntaran. Kelima, ada Hizbullah. Merupakan barisan semi-militer khusus yang direkrut dari golongan umat Islam yang diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya Moh Rum. Keenam, ada Heiho. Merupakan prajurit pembantu militer yang dilatih untuk menggunakan senjata dan mengoperasikan meriam. Beranggotakan 42.000 pemuda usia 18-25 tahun. Yang ketujuh, PETA. Merupakan tentara resmi Jepang yang memiliki 5 tingkatan, yaitu Daidanko atau Komandan Batalion, Chudanko atau Komandan Kompi, Shodanko Komandan Peleton, Budanko Komandan Regu, dan Gikuken atau prajurit sukarela. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Pertama, kebijakan di bidang ekonomi. Jepang menerapkan sistem ekonomi secara ketat dengan memonopoli perdagangan teh, karet, kopi, dan tebu, serta memaksa rakyat Indonesia untuk menanam jarak, kapas, dan kina untuk kepentingan perang Jepang. Kedua, kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Jepang melaksanakan kerja paksa atau romusha untuk membangun benteng-benteng pertahanan, lapangan terbang, dan jembatan. Rakyat dipekerjakan diberikan julukan sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi untuk meredam rasa takut dan tertekan dari rakyat Indonesia. 3. Kebijakan di bidang sosial. Sama seperti di masa kolonial Belanda, terdapat struktur sosial yang dibedakan dari asal-usul masyarakat yang tinggal di Indonesia. Namun hanya terdapat 2 tingkatan. Pertama, saudara tua yaitu orang-orang Jepang dan saudara muda yaitu orang-orang Indonesia. Keempat, kebijakan di bidang pendidikan. Di masa pendudukan Jepang, semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dan menerapkan sistem sekolah di Indonesia seperti sekolah di Jepang, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Pelajar juga diberikan pengetahuan mengenai kebudayaan Jepang, seperti menghafal lagu nasional Kimigayo dan melakukan seikere, yaitu hormat ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang. 5. Kebijakan di bidang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi setelah bahasa Jepang, yang dapat digunakan sehari-hari di sekolah maupun di pemerintahan. Pada masa tersebut didirikan pula Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia yang bertugas menetapkan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa sesuai dengan ketentuan serta menentukan kata-kata umum berbahasa Indonesia. Pada masa tersebut pula bermunculan surat-surat kabar berbahasa Indonesia seperti Suara Asia yang diterbitkan di Surabaya, Asia Raya diterbitkan di Jakarta, Cahaya diterbitkan di Bandung, Sinar Baru terbitan Semarang, dan Sinar Matahari terbitan Yogyakarta.
Keenam, kebijakan di bidang budaya. Untuk menunjang perkembangan kebudayaan, pemerintah Jepang membangun Keimin Bunka Shidosho atau pusat kebudayaan sebagai sarana untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian serta kebudayaan Jepang bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu propaganda Jepang. Nah, anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Semangat belajar, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.